Halo, selamat datang di podcast Bicara Bandar Special Edition. Pada podcast kali ini, seperti edisi tahun-tahun sebelumnya, kami mempersilahkan rekan-rekan untuk mengirimkan pertanyaan kepada kami tentang hal-hal yang mungkin kurang relevan ditanya sepanjang tahun ketika market sedang berjalan. Jadi kami mempersilahkan rekan-rekan untuk bertanya hal-hal yang unik, hal-hal yang spesial, hal-hal yang mungkin sedikit bersifat personal atau minta nasihat dan lain-lain. Kami mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dari berbagai sosial media kami juga yang sudah ditanyakan di beberapa waktu yang lalu yang tidak sempat kami bahas. Kami kumpulkan semua di edisi Special Edition di akhir tahun 2024 ini. Kami juga akan membagi Special Edition ini jadi 2 bagian. Ini adalah bagian pertama di mana kami mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang ringan, mungkin sedikit lucu, unik, dan di special edition kedua kami juga mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang masih ada sedikit hubungannya dengan bandar, tentang trading dan lain-lain yang lebih berat lah. Kami kumpulkan di edisi kedua yang akan kami post mungkin beberapa hari ke depan. Oke, langsung aja kita mulai pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Oke, pertanyaan pertama dari Lexus Totek. Oke, ini dari Instagram sepertinya. Akhir tahun ini Pak Arga mau liburan kemana dan tanggal berapa mulai liburnya? Sepertinya ini pertanyaan yang paling banyak masuk ke kami karena mungkin beberapa dari Anda tahu, menyadari tentang kebetulan yang saya juga sadari bahwa dalam at least 5 tahun terakhir ini, setiap saya liburan selalu aja kebetulan IHSG mengalami kejatuhan, mengalami koreksi dan lain. Sebenarnya kurang relevan ditanya di akhir Desember ini karena sampai hari Jumat kemarin pun IHSG masih mengalami koreksi. Dan lucunya koreksi IHSG saat ini kalau Anda backtest ke belakang itu dimulai tepat juga waktu saya liburan. Waktu itu saya ingat saya mau liburan ke Bali, saya izin di podcast saya mau liburan, saya mau naik gunung dan lain-lain. Dan pada saat itu IHSG turun sampai akhir Desember ini. Oke, menjawab pertanyaannya, akhir tahun ini saya tidak ada rencana liburan. Kantor memang libur, kantor memang sudah libur, jadi saya nggak bisa melayani sebagai CTS lagi, tapi saya tetap bisa buat konten. Saya nggak bisa melayani komplain, pendaftaran workshop, customer care, semua saya tidak bisa lakukan karena kantor libur. Cuma saya pribadi, saya dan istri sempat diskusi di bulan November kemarin mau liburan atau enggak karena memang kita ada beberapa plan yang dibatalkan dan akhirnya kami memutuskan untuk ya udah nggak usah liburan akhir tahun ini, kita stay, kita bekerja. Kebetulan istri saya juga libur cukup sibuk di akhir tahun ini dan kami menyadari tahun depan kami banyak sekali rencana liburan. Jadi ya sudahlah daripada macet-macetan, penuh-penuhan, bayar tiket mahal karena harus pesan di akhir di awal tahun ini, di awal Desember ini kami memutuskan saya sendiri nggak akan liburan, saya tetap bekerja lah, beraktivitas normal karena saya nggak kerja banget, nggak ngantor banget. Jadi saya sendiri nggak akan liburan. Jadi mungkin ada beberapa video juga yang saya record dalam beberapa ini ke depan karena ya saya mungkin akan jalan-jalan sedikit segala macam. Cuma nggak ada yang benar-benar liburan, off sama sekali kerjaan. Seperti itu. Jadi dan mudah-mudahan ini indikasi kalau IHSG akan naik di akhir tahun, di bulan Desember ini, di akhir Desember ini. Amin. Seperti itu. Jadi clear ya, nggak usah khawatir saya liburan, kapan baliknya nggak ada karena saya nggak ada rencana liburan kemana-mana sampai akhir tahun ini. Sampai ya tanggal 31 nanti atau sampai awal Januari pun saya nggak ada rencana liburan. Oke, lanjut. Quick fire question untuk podcast special edition. Mobil impian. Oh, saya nggak suka mobil. Saya benar-benar nggak suka mobil. Jadi nggak ada mobil impian. Karena kalau buat saya pribadi, saya nggak akan punya mobil dan saya lebih prefer disetirin, naik taksi dan lain-lain. Seperti itu, saya nggak suka mobil. Negara yang ingin dikunjungi harus cepat ya. Italia, Dolomiti di akhir tahun, di pertengahan tahun depan. Singer musisi favorit, Sydney Mohede, teh atau kopi, Jokowi, Prabowo atau Anies. Waduh. So far Jokowi. Kalau tidak tinggal di Bandung, bakal pilih tinggal di kota mana?
Ya saya paling suka Bandung dari semua kota yang ada. Cuma saya tinggal juga di Tangerang, BSD tepatnya menurut saya paling enak ditinggal di Tangerang Selatan. Kalau nggak di situ, ya saya tinggal juga di sana gitu. Jadi nggak bisa bilang full tinggal di Bandung. Di kota mana lagi? So far di Indonesia, di Solo. Saya suka Solo. Oke, saya nggak suka Jakarta. Saya nggak tahan tinggal di Jakarta. Oke, lanjut. Sorry saya agak flu. Cerita dong waktu kecil Pak Arga anak seperti apa? Apakah udah kelihatan ada bakat-bakat jadi trader sukses? Saya anak yang suka main bola, suka olahraga. Saya sangat suka nonton bola dan saya tuh sangat analytical terhadap hal-hal yang saya suka. Waktu itu saya suka bola, saya suka bursa transfer dan lain-lain, saya suka belajar strategi, suka baca, saya sangat detail, analytical sama hal-hal yang saya suka. Itu saya. Dan hal yang saya nggak suka umumnya saya buruk di hal-hal yang saya nggak suka, termasuk pelajaran sekolah, termasuk menghafal, biologi, semua saya sangat buruk di situ. Saya bukan murid yang pintar, sampai saya lulus saya nggak pernah menjadi murid yang pintar. Pernah 1-2 tahun pintar, waktu itu saya tiba-tiba semangat aja, somehow sekolah jadi hal yang menarik, cuma setelah itu nggak menarik lagi, jadi saya nggak bisa dibilang murid yang pintar. Sedikit menengah ke bawah. Jadi saya bukan murid yang pintar, tapi saya sangat ahli di hal-hal yang saya suka. Jadi seperti itu. Jadi apakah itu ciri-ciri bakat trader sukses? Ya enggak. Saya enggak, orang tua saya enggak tahu tentang investasi saham, saya pun enggak, jadi enggak kebayang itu ada ciri-ciri bakat dan saya suka hal yang men-trigger adrenalin saya. Istri saya suka bilang saya itu kalau kurang melakukan hal-hal yang terkesan berbahaya, hidup saya merasa boring, saya merasa bosan dan lebih gampang stres seperti itu. Itu aja sih, saya anak kecil, ya gitu aja sih, suka olahraga, suka main bola, nggak suka main game online yang seperti sekarang saya nggak pernah suka. Satu-satunya game yang saya suka dari dulu adalah Football Manager karena berhubungan sama strategi main sepak bola. Apakah pernah diancam dibunuh karena terus mengedukasi bandarmologi? Nggak pernah sama sekali. Saya bisa bilang nggak ada hal mengerikan yang pernah terjadi saya. Nggak usah dibunuh, hal yang menakutkan, mengerikan yang pernah terjadi ke saya yang dilakukan oleh bandar karena saya melakukan edukasi bandarmologi. Bahkan beberapa kali cerita saya tahun ini aja lah, nggak usah tahun-tahun sebelumnya, tahun ini aja saya pernah saya pernah lunch bareng, ngobrol panjang lebar, ketawa-ketawa sama seorang bandar yang pernah dianggap sebagai bandar paling ditakuti di Indonesia. Jadi intinya saya nggak merasa bandar itu membenci saya. Saya merasa edukator fundamentalis, ada beberapa komentator saham, ada banyak influencer, ada banyak oknum regulator nggak suka sama saya. Yes, saya merasakan itu. Saya kadang-kadang merasakan serangan-serangan terhadap itu dari beberapa pihak tersebut yang ada di ekosistem bursa. Tapi bandarnya sendiri, itu yang biasa aja. Kenapa? Karena ya bandar pun pasti pernah ngirim bawahannya, ngirim atau datang sendiri ke workshop yang kami adakan gitu, karena ya tentunya mereka pengen tahu kami mengajarkan apa, dan mereka menyadari bahwa di workshop itu kami sama sekali tidak against bandar. Saya tidak pernah mengajarkan alumni saya dan semua orang yang saya ajarkan untuk against bandar, merugikan bandar, menghancurkan bandar. Kami sangat pro bandar. Kami pengen bandar untung, kami pengen bandar sukses, kami pengen saham yang digoreng bandar naik setinggi-tingginya dan bandar profit sebesar-besarnya. Kenapa? Karena alasan kami satu. Kami pengen ngikutin bandar. Kami nggak mungkin mau ngikutin bandar yang kami hancurkan sendiri kan. Sama saya mau numpang bis dan saya ngancurin bis itu di dalam bis itu. Itu kan hal yang sangat tolol dilakukan. Jadi kami jadi artinya apa? Itu sebabnya workshopnya begitu panjang, strateginya dibuat sedemikian rupa, dan bagi banyak haters itu negatif, tapi bagi yang paham itu memang satu-satunya cara untuk simbiosis mutualisme dengan bandar. Jadi yang benci kami itu justru pahlawan bursa, yang nguters BBRI.
para pembaca laporan keuangan itu yang lebih membenci kami. Untungnya mereka semua tentunya nggak punya kekuatan ya, selain regulator. Para fundamentalis nggak punya kekuatan untuk ngapa-ngapain ya, paling cuma nyinyir kayak gitu. Jadi saya nggak merasa itu kekhawatiran yang saya perlu khawatirkan mengedukasi bandarmologi, karena edukasi itu didesain sedemikian rupa untuk menguntungkan bandar juga. Intinya kan mau win-win solution, bandar untung, kita untung, pahlawan bursa rugi kan. Intinya itu ekosistem yang kami kejar. Jadi bandar pun nggak merasa diinikan. Toh kalau bandar, ada kenalan saya bandar misalnya lagi ngegoreng saham tertentu dan tiba-tiba saya bahas di podcast dan lain-lain, mereka tahu, mereka at any time bisa WhatsApp saya, bisa hubungin saya dan mengatakan tolong jangan bahas ini, saham ini, saya sedang ngegoreng sahamnya. Misalnya dianggap edukasi lu agak mengganggu nih, pembahasan lu agak mengganggu kita, tolong diam dulu, dan saya akan langsung diam. Karena ya sudah, ya dia punya lagi punya bisnis, punya proyek, ngapain saya ganggu gitu. Saya juga kan nggak mau proyek saya diganggu sama dia. Paling gitu. Kalau dia bilang larang, saya masih mau goreng, lu jangan bahas dulu, ya oke, saya nggak bahas. Paling saya beli sahamnya. Kayak gitu. Jadi itu bukan sesuatu hal yang jadi bagian dari risiko pekerjaan saya anggap ini kalau ada urusannya sama bandar ya. Diancam dibunuh dan lain, enggak sih. Itu seperti saya bilang, saya kenal beberapa bandar dan happy aja kayak gitu, nggak saling nggak berteman, nggak saling percaya bekerja sama, nggak, tapi saling menghormati satu sama lain. Lanjut, ceritain dong dulu Pak Arga berguru kemana, sama influencer saham mana yang pernah berguru ke Pak Arga. Saya sebagai newbie di tahun 2008 lalu ya berguru ke semua pengajar. Dulu belum zaman influencer, materi belum ada di YouTube, masih berupa buku-buku yang ada pada saat itu, workshop, seminar-seminar yang ada pada saat itu. Itu ke mereka lah saya belajar. Saya nggak merasa berhak ngomong karena mayoritas dari mereka sudah, saya nggak tahu masih trading atau enggak, tapi sudah hilang namanya, sudah nggak muncul, sudah nggak ngajarin lagi, atau sudah berhenti trading saham. Ya saya udah hilang kabar. Cuma mayoritas dari mereka seperti itu saat ini. Itu sih, saya nggak enak sebut namanya. Tapi ya kalau Anda Anda kenal orang yang trading 2008 dulu, atau Anda udah trading 2008 dulu, pada saat itu ada begitu banyak pengajar. Dulu namanya di Milis Bicara Bandar. Dari semua saya belajar separuh-separuh, sedikit-sedikit, ambil sarinya, seminarnya saya ikutin, itu aja sih. Ya, sama seperti orang biasa, kayak gitu. Dan satu lagi, saya mungkin yang membedakan saya dari banyak orang, pada saat itu saya dengan sengaja mencari kenalan, ngobrol dengan orang-orang yang berpengalaman di bursa, para broker biasa nggak dianggap orang lain, nggak dianggap sebagai sumber orang yang ngajar karena dia nggak terlihat kaya, nggak ini, tapi saya banyak ngobrol sama broker, tokoh-tokoh bursa, wartawan senior dan lain-lain. Saya ngobrol untuk saya tahu sudut pandang mereka masing-masing. Saya connecting the dots. Dulu nggak ada orang ngajarin bandarmologi, nggak kayak sekarang. Sebelum ada workshop bandarmologi, sama sekali belum ada edukasi bandarmologi di Indonesia. Anda bisa tanya ke orang dulu, sebelum kami buat workshop nggak ada edukasi bandarmologi sama sekali di Indonesia. Jadi saya harus connecting the dots, ngumpulin puzzle, bertanya ke wartawan, bertanya ke broker yang sering trading, pernah jadi suruhan bandar, sering nerima order bandar, bertanya ke orang-orang yang trading dari tahun 90-an. Saya connecting the dots, dari situ semua saya gabungkan. Jadi saya nggak bisa point out satu orang mentor yang berjasa buat saya, tapi ada begitu banyak orang yang membentuk saya seperti sekarang kayak gitu. Dan itu bukan dibilang guru ya, karena itu ngobrol sama orang. Saya lebih percaya orang di lapangan itu lebih mengerti daripada orang yang di kantornya nulis buku. Saya lebih percaya itu, orang di lapangan itu. Cuma memang orang di lapangan pemahamannya itu nggak komplit, hanya sebagian-sebagian. Jadi tugas kita adalah connecting the dots kayak gitu. Kalau misalnya Anda punya, analogi yang saya suka gambarkan adalah Anda punya perusahaan Anda dalam kondisi krisis, Anda ditunjuk jadi CEO-nya,
Anda nggak akan dapat solusi memperbaiki perusahaan Anda dengan membaca buku yang ditulis orang di Amerika sana tahun 75, baca buku dapat, wah saya tahu itu. Enggak. Walaupun memang baca buku terasa lebih menyenangkan, nggak akan dapat dari ikut seminar, enggak. Anda akan dapat solusinya dengan mengerti dari titik demi titik, connecting the dots, masalah di perusahaan Anda apa, baru cari solusinya. Mungkin idenya muncul dari buku, atau teori-teorinya nyambung sama buku ini, cuma Anda baru tahu itu setelah Anda turun ke bawah. Seperti itu. Influencer mana yang pernah berguru ke Pak Arga? Aduh, saya nggak berhak menyebut, cuman at least setengah dari influencer, nggak sih ya. At least YouTuber aja, YouTuber yang followernya di atas 100 ribuan gitu. Ada at least yang saya tahu ya, saya yakin banyak yang saya nggak tahu karena workshop online kami nggak pernah cross check, nggak pernah minta foto KTP dan lain. Yang saya tahu dari YouTuber yang followernya di atas 100 ribuan, at least 3 atau 4 itu pernah ikut workshop bandarmologi. Bahkan ada influencer terkenal yang sekarang banyak dipuja para Gen Z gitu, itu juga banyak adalah follower bandarmologi. Bahkan sekarang dia bahas-bahas bandarmologi, bahas-bahas bandar, dark side dari bursa saham dan lain-lain, padahal dia sebenarnya alumni kayak gitu. Cuma dia memakai ilmunya untuk nge-hype kesuksesan dia seakan-akan, atau kecerdasan dia, seperti itu. Saya nggak akan sebut namanya tentunya. Bang, nyanyi dong, tolong hibur warga negara yang sudah menjadi pahlawan bursa. Kalau saya nyanyi Anda tambah stres. Saya orang yang sangat tidak bisa nyanyi, yang sangat nggak bernada, bahkan ngomong saya pun cukup aneh seperti itu. Ya saya nggak bisa nyanyi sama sekali. Itu salah satu skill yang saya nggak punya, tapi saya pengen banget punya. Lanjut. Kalau Pak Arga ketemu, ada kesempatan ketemu Pak PP, mau ngomong apa Pak? Terima kasih. Yang pasti sukses di tahun 2025. Semoga bisnisnya semakin berlanjut dan semakin besar dan melahirkan brand-brand baru buat bursa saham kita. Itu aja sih. Tadinya kalau dulu saya mau nanya Pak, itu saham digoreng setinggi itu, valuasi sebanyak itu, gimana nyairinya Pak duitnya? Tadinya saya pengen nanya gitu, cuma waktu saya lunch sama yang saya bilang tadi, saya bilang bandar yang paling ditakuti, salah satu bandar yang sempat paling ditakuti di bursa tersebut, saya dikasih tahu ternyata cara mencairkan duitnya. Saya udah dikasih tahu walaupun saya nggak bisa kasih tahu di sini. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Ozel Davide. Ozil ya. Bandarmologi sudah kalah dari konglomologi, benar atau tidak? Apakah CTS akan buat workshop konglomologi? Oke. Tergantung definisi Anda menyebut kalah atau menang. Kalau Anda mengatakan saham-saham yang digoreng paling tinggi tahun ini, apakah itu saham yang bisa disebut konglomologi, digoreng sama konglomerat terkenal di Indonesia? Jawabannya iya. Kalau itu definisi konglomologi. Cuma konglomerat adalah bagian dari bandar, jadi kenapa itu bukan bandarmologi? Cuma kalau dipisahnya gitu, kalau dipisah yang digoreng sama konglomerat itu nggak disebut bandar, yang digoreng bandar adalah yang bukan konglomerat. Ya mungkin di situ kita bisa terima konglomologi mengalahkan bandarmologi tahun ini. Cuma di workshop bandarmologi jauh sebelum tahun ini dimulai, kami udah bahas konglomerat adalah bagian dari bandar. Materi konglomerat, pergerakan konglomerat itu udah ada dari 3 tahun lalu di workshop bandarmologi. Itu satu. Ada yang mengatakan juga konglomologi adalah pergerakan para big player. Si A, si B, si P, si itu gitu. Yang namanya ada ketika dia beli saham itu konglomologi. Kalau Anda beranggapan gitu, Anda akan celaka. Kalau Anda hanya akan beli ketika misalnya beli brand ketika Pak Prayogo Pangestu beli dan hanya akan jual ketika Pak Prayogo Pangestu jual, Anda ada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Karena sepanjang tahun bulan Desember ini aja saham brand digoreng tinggi, nggak ada tuh pembelian Pak Prayogo Pangestu. Nggak ada tuh transaksi yang dilakukan atas nama beliau.
Kenapa? Karena bukan begitu cara menggoreng saham. Even dilakukan oleh konglomerat. Ketika pani naik, emangnya ada tuh pembelian pemiliknya. Jadi pada akhirnya semua adalah bandarmologi. Yes, memang ada buyer-buyer, ada nama-nama yang sering muncul ketika di sahamnya, yes betul. Tapi Anda nggak mungkin hanya mengikuti pergerakan beliau. Bahkan itu udah diajarkan di workshop kami sejak 2 tahun yang lalu. Nggak mungkin nunggu si A, si konglomerat A beli, baru Anda beli. Si konglomerat B, konglomerat A jual, baru Anda jual. Nggak mungkin Anda trading seperti itu. Ya mungkin aja, cuma nggak tahu hasilnya kayak gimana. Kayak gitu, mungkin nyangkut, mungkin itu karena bandarmologi much more than that, dan menggoreng saham itu much more than that. Jadi bagi saya semua bandarmologi. Apakah akan ada workshop konglomerat? Ya pasti enggak, karena materinya sudah diajarkan di workshop bandarmologi. Tapi salah satu yang akan kami lakukan adalah kami ingin lebih mempelajari secara detail pattern-pattern bandarmologi apa dari konglomerat A, konglomerat B, konglomerat C, itu yang akan kami pelajari lebih mendetail. Karena jelas konglomeratnya siapa, bandarnya siapa jelas. Jadi kita bisa pelajari secara mendetail. Jadi konglomerat adalah, kalau menjadikan konglomerat adalah turunan dari bandarmologi, bisa aja. Pakai ilmu bandarmologi, mempelajari pattern dari konglomerat yang bersangkutan, itu bisa dilakukan dan sedang kami lakukan, sedang kami riset saat ini seperti itu. Tapi akankah akan jadi workshop baru? Jawab aja enggak sih. Udah kebanyakan workshop yang kami buat, udah pusing. Tapi ya kalau ada research-nya pasti kami akan berikan ke peserta workshop bandarmologi. Kalau itu menggunakan analisis bandarmologi atau foreign flow, ada yang udah kami lakukan, yang udah kami offer justru workshop bandarmologi IPO, di mana kita mempelajari pergerakan IPO dari saham-saham milik konglomerat tertentu. Seperti itu sih, cuma nggak akan ada workshop baru, nggak, itu hanya turunan. Kok jadi iklan ya? Lanjut. Selama menjadi full-time trader, apa yang paling dinikmati dari profesi ini dan apa yang paling tidak disukai? Saya nggak pernah punya secara resmi, saya nggak pernah punya. Saya pernah kerja di sini, bantu di sini, ngerjain ini, yes. Cuma sebagai profesi, saya nggak pernah punya profesi lain selain investor atau trader saham, walaupun saya bukan full time trader kan, karena saya punya penghasilan lain, income lain, jadi saya punya aktivitas lain, jadi saya nggak menyebut diri saya full time trader. Tapi saya nggak pernah punya pekerjaan lain, saya nggak pernah ngelamar kerja, saya nggak pernah kerja perusahaan tertentu, jadi saya nggak punya itu satu. Jadi ya saya nggak tahu ini fair atau enggak gitu, itu yang ingin saya katakan. Cuma apa yang paling dinikmati? Menurut saya kebebasan waktu sih. Itu yang menurut saya yang paling saya nikmati, karena saya bisa, kayak contohnya nih, tahun depan saya sama istri akhir tahun ini udah ngerancang jadwal liburan ke sini tanpa ada beban sama sekali. Tanpa ada ikatan sekali, bisa cuti atau enggak, gimana nanti, gimana ini gitu. Terus gimana enggak, tanpa ada beban sekali, karena seperti Anda tahu gitu. Kalau Anda follow kami, follow ya YouTube ini 2 tahun terakhir, Anda tahu saya bisa tiba-tiba libur aja. Saya sebulan enggak ada, saya 3 bulan enggak ada. Bisa tiba-tiba seperti itu. Mungkin itu yang paling saya nikmati dalam profesi ini, di mana saya enggak terikat jadwal dengan orang lain. Kayak gitu. Ya, yes, kadang-kadang saya mengikat diri saya sendiri. Saya akan ada workshop, ada sesi workshop di Jakarta tanggal segini, ya saya mengikat diri saya sendiri. Cuma saya kalau saya nggak boleh, saya nggak melakukan itu, gitu, sesimpel itu, kayak gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang mengikat saya dan mengikat keseharian saya. Mungkin itu hal yang paling saya nikmati dari profesi ini. Oke. Yang paling tidak disukai. Menurut saya yang paling nggak enak, ya saya udah ketemu beberapa orang, cukup banyak malah orang yang jadi dalam tanda kutip full time trader ya, walaupun saya sampai detik ini belum pernah ketemu satu orang pun yang benar-benar full time trader, hanya dapat income, hanya mengerjakan trading itu. Sampai detik ini saya belum kenal satu orang pun.
Termasuk orang-orang di YouTube sana yang rajin menyebut dirinya full time trader, padahal bagi dia lu punya kerjaan lain, punya income lain, ya lu bukan full time trader gitu mayoritas. Saya belum kenal satupun. Cuma orang yang menggantung bukan full time tapi ya yang lebih dari 50% income dan aktivitas kesehariannya adalah jual beli saham, investasi, trading saham. Menurut saya mereka semua merasakan yang kurang lebih sama dengan yang saya rasakan, bahwa menjadi trader adalah pekerjaan yang nggak ngasih Anda kepuasan batin dan rasa bermanfaat. Mungkin seperti itu ya. Karena yang Anda dapatkan cuma satu, uang. Yang Anda hilang cuma satu, uang. Dan ternyata itu pekerjaan yang menyedihkan bagi banyak orang termasuk saya. Kalau cuma itu. Jadi Anda nggak ngerasa meaningful pekerjaan Anda yang Anda kerjakan, nggak ada keberhasilan, nggak ada kegagalan, yang ada cuma cuan atau bocuan, untung atau rugi, itu doang. Jadi itu menurut saya hal yang paling nggak disukai oleh saya dan banyak trader lain pun seperti itu. Jadi nggak ada kalau misalnya saya bangun CTS kayak gitu, saya mengedukasi, saya mengajarkan orang. Ada orang yang say thank you, ada yang bermanfaat, ada yang setiap saya datang ke kotanya maksa pengen ketemu, ada yang macam-macam lah. Saya dikasih pakaian, saya dikasih nginep di rumah saya aja dan lain-lain. Itu saya dapatkan bukan sebagai trader, saya sebagai pengajar. Saya kerja di sini, semua yang hampir semua sih, belum semua. Hampir semua staff yang kerja bareng saya di CTS, semua sekarang punya rumah dan sebelumnya semua belum punya rumah. Ketika start mulai kerja. Punya rumah, bisa punya hidup yang layak, itu manfaat dari saya membuat perusahaan edukasi seperti Creative Trading System ini. Itu menurut saya membuat saya berharga, buat bermanfaat kayak gitu. Dan seperti itu sebabnya saya somehow saya kadang lebih happy jauh pergi ke daerah, ikut kegiatan kemanusiaan, bantu ini daripada cuma mencet-mencet jual beli saham doang. Walaupun saya tahu ya banyak duit yang saya dapat dari mencet-mencet itu kayak gitu. Itu sih yang menurut saya paling tidak disukai, cuman ya itu the fact aja sih kayak gitu. Saya pernah baca-baca cari informasi bahwa itu juga yang umumnya dirasakan oleh gambler profesional. Orang yang pekerjaan sebagai gambler ya, kayak gitu di luar negeri sana. Di sini kan nggak boleh, cuma di luar negeri sana. Katanya itu juga yang dirasakan. Kayak gitu. Bahkan itu sih menurut saya. Saya nggak bilang trading saham judi atau enggak, ribet. Itu udah urusan Pak Presiden sama IDX lah. Silahkan debat-mendebat. Oke, lanjut. Apa cerita atau pengalaman terberat dalam hidup Anda? Wah, berat-berat ini, saya udah pertanyaannya seru-seru tapi ini udah 28 menit. Apa cerita atau pengalaman terberat dalam hidup Anda yang akhirnya membawa Anda seperti sekarang? Semoga dapat voucher workshop. Amin. Banyak pengalaman berat, cuman yang yang saya rasa cukup berkesan dan berdampak ini di karir aja ya, bukan di kehidupan yang lain. Ya, urusannya sama saham aja lah. Menurut saya dalam pekerjaan saya, profesi saya itu saya melakukan begitu banyak hal, berinvestasi baik secara waktu, secara uang, secara tenaga, secara pikiran, dalam begitu banyak hal dalam kehidupan saya sejak ini. Intinya saya banting tulang lah untuk mencapai keberhasilan di begitu banyak hal kayak gitu, termasuk riset dan lain-lain yang hasilnya nggak ada. Kadang-kadang gagal itu masih mending gitu, gagal kurang berhasil, hasilnya tidak memuaskan. Ada hal-hal yang saya rasa yang hilang gitu aja. Dan banting tulang kayak gitu. Kerja keras segala macam, mikir, berdoa segala macam, tapi kok gak ada hasilnya sama sekali ya gitu. Hal tersebut tentunya ketika dirasakan sangat menyakitkan, sangat menyebalkan, dan ya buat galau, buat depresi kayak gitu. Cuman at one point
ketika saya lihat mundur maju 15 tahun kemudian terus mundur lagi mikir, saya merasa mungkin itu juga yang membuat saya menemukan, mengetahui apa yang banyak saya tahu sekarang sampai saya bisa katakan hampir semua edukasi bandarmologi, bandar saham di Indonesia itu mulainya dari podcast kami, workshop kami dan lain. Kenapa? Karena cuma saya yang cukup gila meriset sesuatu yang nggak ada buktinya pada saat itu, yang nggak ada kenyataannya, yang kerja yang nggak tahu ada hasilnya atau enggak, dan itu tetap kami lakukan sampai sekarang. Melakukan riset ini, wah nggak guna. Melakukan riset ini nggak guna. Jadi saya belajar untuk kalau nggak guna ya udah gagal ya gagal. Jadi keinginan saya ya itu bagi saya kesiapan saya untuk gagal dan ya dibuang gitu aja hasil kerja itu mungkin yang membentuk saya jadi seperti sekarang. Jadi saya nyantai, ya bukannya ya tetap kesal. Tahun ini salah satu tahun yang dimana saya ngerasa banyak banget yang saya perjuangkan dalam 2 tahun terakhir nggak ada hasilnya sama sekali di tahun ini. Hal-hal baru, hal-hal ini yang saya rasa saya nggak puas sama saya hasilnya, salah satunya kembali lagi berulang tahun ini. Cuma mungkin itu yang membuat saya yang tetap aja saya berjuang. Saya kayak gitu kok. Saya pernah ngurus satu udah banting tulang, udah mati-matian, nggak ada hasilnya sama sekali. Nggak ada manfaatnya sama sekali buat saya. Gagal total kayak gitu, nggak ada hasil seperti itu. Tapi ya udah ternyata, jadi saya menemukan seringkali bahkan saya sampai sekarang bingung kenapa gue harus gagal di situ ya, kenapa gue harus nyoba itu kayak gitu. Ternyata dan nggak semua ada hubungannya sama saham kayak gitu, kegagalan itu. Cuman mungkin itu membentuk saya untuk nggak takut gagal. Cukup berani abis-abisan walaupun belum jelas hasilnya apa. Seperti itu. Mungkin itu sih. Saya suka pertanyaannya. Cuma dapat voucher atau enggak nanti kita putuskan ya. Nanti kita undi atau apa. Nanti saya pilih pertanyaan-pertanyaan menarik. Pak Arga, kasih tips dong soal pemilihan waktu liburan sebagai trader saham. Bulan apa yang cocok atau dalam kondisi market seperti apa Pak yang Arga pilih untuk liburan? Kalau lagi liburan suka mantau market juga. Wah asik pertanyaan liburan lagi. Ini pemikiran saya dulu 6-7 tahun yang lalu saya bingung karena kapan nih liburan jeda market paling panjang di Indonesia itu libur lebaran. Cuma di sisi lain saya itu orang yang sangat nggak suka liburan bareng sama orang lain. Ya saya bilang kan saya sebagai trader saya adalah kebebasan adalah yang saya paling hargai kan, kebebasan waktu, kebebasan ini. Jadi buat apa kalau saya libur lebaran juga macet-macetan di mana? Buat apa saya jadi trader? Jadi saya paling nggak suka libur ini. Libur ketika lagi rame-ramenya seperti itu saya sangat nggak suka. Kayak gitu. Jadi dulu sementara buat investor di Indonesia lebaran adalah libur paling panjang. Akhir tahun ada window dressing. Liburan ketika market koreksi, masalahnya koreksinya kapan? Yang mutusin IHSG jatuh kan asing nggak ngasih tahu dulu tuh. Ketika udah jatuh Anda bingung mau libur atau mau nunggu bottom supaya kita bisa beli. Ujungnya saya nggak liburan selama beberapa tahun. Saya nggak liburan, atau kalaupun liburan saya bawa laptop, saya bawa second monitor, segala macam supaya ketika saya liburan saya bisa langsung saya ke pantai pun bawa laptop. Dulu supaya kalau saya butuh something kayak gitu saya bisa langsung trading, bisa mutusin, bisa mantau dan lain. Ujungnya saya nggak ngerasa liburan sih kayak gitu. Dulu seperti itu sampai ya ini awal cerita liburan IHSG jatuh. Jadi ada beberapa kesempatan. Pertama itu saya benar-benar mutusin off banget itu tahun 2019 waktu saya nikah. 2019 waktu itu saya nikah bulan Maret, Anda bisa backtest Maret 2019. Itu karena saya nikahnya di Inggris, orang tua saya tinggal di Inggris, jadi saya nikahnya di Inggris. Jadi intinya saya off hampir 1 bulan, off the market sama sekali. Saya lupa sebelum itu udah kejadian atau belum, cuman yang saya paling ingat itu 2019 off the market. Dan saya nikah di pertengahan September
di pertengahan Maret, dan saya keliling ke luar negeri, jalan-jalan, honeymoon, pulang-pulang itu pertengahan April. Anda lihat pada saat itu IHSG hancur ketika saya liburan pada saat itu. Tahun selanjutnya 2020, adik saya yang nikah. Adik saya nikah di UK juga, dia tinggal di UK. Saya datang itu bulan Februari. Bulan Februari dia nikah, udah itu karena udah terlanjur di Inggris, istri ngajak yuk kita liburan tuh. Liburan 2020. 2020 kami liburan ke luar negeri. Waktu itu kami di Europe sama ke Afrika. Kami liburan. Dan itulah ketika saya libur, karena udah perbedaan waktu dan lain-lain. Jadi saya sebelum libur itu saya jualan saham. Saham-saham hampir semua saya jual. Intinya saya mau liburan nyaman, saya liburan. Di Maret, adik saya nikah di bulan Februari. Februari saya libur sampai Maret, nggak trading saham, nggak punya saham dan lain. Itulah market crash waktu awal pandemik kan. Jadi jatuh bebas lagi. Dan somehow setelah itu pun setiap saya mutusin liburan IHSG jatuh. Hampir setiap, nggak selalu. Ada liburan IHSG nggak jatuh, cuma ada beberapa kesempatan yang saya bilang, oh saya liburan IHSG jatuh kayak gitu. Jadi sekarang apa ya, kok bisa gitu ya, bagi saya itu rezeki yang Tuhan kasih aja. Tuhan bilang lu boleh kok liburan, lu boleh kok ngasih liburan kapanpun, fokus ke keluarga, fokus ke ini, gak usah musingin rezeki, nanti Tuhan ngasih rezeki. Bahkan kalau libur pun Tuhan bisa ngejatuhin market, atau bandar ngejatuhin market, ya Tuhan kasih saya rezeki itu aja. Kayak gitu sih. Jadi saya sekarang bebas. Saya mutusin mau liburan kapanpun bebas. Gak pernah mikir market nanti gimana. Liburan aja. Dan kalau saya liburan serius, saya gak ngamatin market. Sampai saya jual. Bagi saya liburan itu salah satunya gak ngamatin market sih. Gak dicari-cari orang. Itu bagi saya liburan. Oke. Lanjut. Udah Pak. Menarik, lucu-lucu sih. Cuma udah 37 menit. Pak, apa rahasianya Pak Arga, rahasianya makan apa sih? Pola hidupnya gimana sih? Kok bisa fresh terus sampai bisa bikin podcast tengah malam dan bisa tetap fresh pagi harinya? Saya buat podcast tengah malam itu ya memang karena ada alasannya. Bukan direncanakan, bukan kerja keras, cuman umumnya saya buat podcast tengah malam itu karena pertama, biasa di jam market kan saya trading, ngamatin market buat broadcast atau apapun lah ya. Di jam kerja lah, saya kerja biasa. Udah itu biasa jam 7 malam saya makan siang. Yang ditanya bukan itu ya, makan dan jam malam biasa saya makan, saya pulang sama istri. Biasa quality time sampai jam 9, jam 10, setengah 11. Biasa istri kadang-kadang tidur cepat. Kalau dia tidur cepat, setelah dia tidur saya balik ke kantor. Saya balik ke sini, saya buat konten. Kenapa saya buat konten itu? Biasanya karena besoknya saya mau keluar kota lah, minggu-minggu kemudian sibuk, saya buat konten. Jadi startnya jam 11 ya wajar kalau saya recordnya jam 1, jam 2 kayak gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Gaya hidup saya biasa aja sih. Saya olahraga, nggak serajin itu, makan. Istri saya itu cukup bersih dalam makan, jadi saya sedikit ketularan. Cuma dibanding istri saya jauh lebih ngaco lah makan saya. Maksudnya lebih ngaco. Ya saya lebih segala dimakan, walaupun nggak terlalu makan banyak dan itu sih ya. Ya mungkin orang pada umumnya, bagi 90% orang saya makan cukup bersih. Cuma saya kenal puluhan orang yang makan jauh lebih bersih, jauh lebih dipikirkan. Saya sih nggak pernah mikir makan sehat. Saya makan yang ada, cuma karena istri saya biasa makan bersih, saya ikut makan jadi bersih. Seperti itu. Bersih itu ya minyaknya dikit dan lain-lain, atau jarang, nggak selalu makan berminyak gitulah. Itu sih makanya. Di hari-hari pada umumnya saya intermittent fasting karena saya mudah sekali gemuk. Saya orang yang sangat cepat gemuk. Jadi saya biasa makan mulai jam 12 siang. Kalau lagi waras berakhir di jam 8 malam. Kadang-kadang enggak, saya udah enggak sedisiplin itu sekarang. Olahraga biasa aja. Olahraga lari, jalan kayak gitu doang.
Nanjak, nah itu sih ya, puji Tuhan aja saya fresh itu. Oh, dan saya nggak, kalau saya bangun subuh, kerja sampai subuh, saya bisa bangun jam 8 pagi, jam setengah 9. Karena saya nggak keikat kerja, jadi kalau saya bisa tidur lebih lama, saya tidur. Walaupun kalau saya bangun cepat pun no problem sih. Nggak tahu, itu aja sih, saya nggak tahu kenapa ya. eh Lanjut. Pak Arga, apa yang membuat dulu memutuskan untuk masuk kuliah jurusan manajemen? Apakah memang sudah direncanakan sebelumnya kalau dulu pengen jadi seorang ekonom? Nggak ada, kebetulan saya waktu itu nggak banyak persiapan karena saya SMA di luar negeri. Saya tiba-tiba harus kuliah di Indonesia, saya nggak banyak persiapan, yang passing grade-nya mana lulus, ikut ujian lulusnya mana, dapat kebetulan manajemen, dan setelah masuk manajemen saya ngerasa ya satu-satunya yang agak masuk pemikiran saya adalah manajemen keuangan. Jadi nggak ada rencana, nggak ada ini. Saya dulu pengennya jadi pelatih sepak bola atau agen sepak bola, sehingga ketika saat itu cuma peluang ke situ tertutup, jadi saya apapun yang bisa jadi kuliah, jadi kuliahin. Semisalkan Bapak dulu nggak masuk manajemen, kira-kira apakah mungkin Pak Arga mengenal saham atau juga membuat workshop mengatur duit? Kemungkinan sih tidak ya. Walaupun itu nggak direncanakan, itu sesuatu yang saya syukuri karena saya kenal saham karena teman-teman kuliah. Kalau waktu itu teman-teman kuliah ngajak saya ikut kompetisi, ikut riset dan lain-lain, ngatur duit. Ya saya kenal keuangan juga karena masuk di situ sih. Ternyata itu yang saya sukai sih memang. Finance itu sesuatu yang saya sukai, uang, segala yang berhubungan dengan uang itu salah satu yang saya sukai. Cuma saya sadari ketika udah kuliah, bukan sebelum. Oke, seperti itu. Jadi harusnya enggak sih. Kalau waktu itu saya masuk kedokteran, ya nggak mungkin lulus sih di kedokteran. Cuma kemungkinan saya nggak mungkin masuk kedokteran. Cuma kalau saya waktu itu masuk, mungkin saya nggak kenal saham. Saya ingat dulu di podcast Pak Arga bilang suka menjadi edukator. Kalau di trading saham, apakah dari awal Pak Arga menyukai pekerjaan sebagai seorang trader atau karena sebenarnya terlanjur nyemplung di saham? Sejak awal saya jadi trader itu karena saya suka. Bukan hanya saya suka jual beli saham, investasi saham, analisa saham, saya nggak suka yang lain. Mungkin lebih ke situ. Kenapa saya memilih, saya nggak pernah punya kerjaan lain dan lain-lain, karena saya nggak tahu saya suka ngapain pada saat itu. Nah, saya suka trading, saya suka invest, itu yang saya suka. Itu aja sih. Oke, lanjut. Kapan seorang bisa 100% beralih profesi dari pekerjaan sebelumnya menjadi full-time trader? Thanks atas jawabannya. Dari Wilson Leon. Saya nggak pernah menyarankan seseorang pun untuk jadi full-time trader. Saya happy ketika saya bertemu orang, mayoritas penghasilannya dapat dari keuntungan investasi atau trading saham. Saya happy. Cuma menurut saya full-time trader itu bukan kerjaan yang saya rekomen buat siapapun. Kembali. Karena pada kenyataannya seperti saya bilang, saya nggak pernah ketemu, at least ada beberapa dulu, tapi sekarang udah enggak, orang yang kerjanya cuma trading doang, itu nggak pernah. Pasti dia punya kerjaan lain karena butuh meaning of life, butuh berhubungan sama orang lain, dan lain-lain. Itu hal yang dibutuhkan juga selain uang. Kayak gitu. Jadi, menurut saya jadi full-time trader nggak harus jadi goal Anda. Saya lebih suka mengajarkan atau menyarankan orang, ya lu mau serius trading saham, jual beli saham, oke, tapi keep aja pekerjaan lu. Nggak harus kerja yang ekstrim banget gitu. Mau kerjaannya apa kek, bangunin rumah sakit buat orang miskin atau apa, ya terserah gitu, keep aja. Punya kerjaan lain, kalau Anda selama ini masih punya kerjaan, ya tetap aja keep aja pekerjaan Anda, dan seringkali income yang stabil dari pekerjaan yang Anda miliki itu membantu Anda sukses trading saham juga kok. Semakin besar hasilnya dari trading saham Anda, mungkin Anda bisa mengurangi tuh komitmen kerjaan-kerjaan yang Anda nggak perlukan. Anda buang-buangin tuh, oh saya nggak butuh ini teh, gini deh boleh. Tapi tetap punya dua kerjaan, menurut saya itu is the best, at least yang saya rasakan dan yang saya lihat. Kalau Anda mau misalnya, tapi gimana perhitungannya ya? At least kalau penghasilan, kenaikan nilai portfolio Anda yang didapat dari kenaikan dari keuntungan Anda itu cukup untuk at least 2 kali lipatnya pengeluaran Anda setahun. Jadi misalnya dari Januari sampai Desember, cuan Anda di trading saham itu
Berapapun modalnya, cuan Anda di trading saham dalam 1 tahun full, let's say 400 juta, dan biaya hidup Anda setahun cuma 200 juta, mungkin Anda sudah bisa, kalau mau ninggalin kerjaan Anda, lakukan. Kalau mau tunggu setahun lagi, apakah tetap fix, lebih bagus lagi. Kalau 2 tahun berturut-turut, terlepas dari IHSG naik turun, cuan Anda bisa 2 kali lipat dari pengeluaran tahunan Anda. Itu sesuatu yang Anda mungkin sudah layak jadi meninggalkan pekerjaan Anda. Cuma bagi saya mending nggak usah ditinggalin. Toh Anda sambil kerja aja bisa segitu, ya udah pertahankan aja. Tetap kayak gitu, itu udah happy banget. Pak Arga, ada lowongan kerja nggak di CTS? Tapi saya nggak mau apply nih, bantu mewakili yang mau cari kerja di dunia saham. Mungkin awal tahun depan kami buat internship. Ada rencana di situ di meeting akhir tahun kemarin. Cuma so far sih kami lebih suka hunting daripada open recruitment. Kalau saya kenal ini, orang ini bisa bantu ini, saya hunting, saya tawarin kerja, saya lebih suka itu daripada orang yang open recruitment, karena mayoritas orang yang daftar ya cuma pengen ngambil ilmunya doang, ngambil sistemnya doang, masuk ke internal kami, udah itu cabut. Mayoritas seperti itu, which is nggak salah, itu opportunity juga, kesempatan juga kan, kayak gitu. Cuma jadi saya lebih suka hunting terlepas orang yang kami hunting pun bisa aja melakukan itu, tapi kami lebih suka seperti itu. Pak Arga, ini apa lagi? Kalau sabun mandi di rumah habis, pernah nggak botolnya diisi air biar sisa sabunnya keluar lagi? Saya nggak suka sabun cair, tapi sampo yes. Sampo saya ya intinya ya konteksnya kan ini ya. Saya tahu ini pertanyaan genset lucu-lucuan antara orang kaya dengan orang biasa kan. Coba pertama saya rasa sekaya apapun, even Pak PP pun, kalau dia lagi udah di kamar mandi, udah cuci rambut, udah ada sampo-samponya kurang, ya dia akan isi airnya dulu untuk at least bisa selesai cuci rambut kan. Nggak mungkin dia panggil butlernya dulu, beliin gua sampo yang baru, segala macam untuk itu kan enggak. Jadi itu sesuatu yang wajar dilakukan. Ya sudah, saya juga melakukan itu di sampo saya, kalau udah habis ya ganti kayak gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama kaya dan miskin. Dan semakin saya kenal orang kaya, semakin saya menemukan bahwa hal-hal yang ditunjukkan di sosmed oleh influencer tentang kekayaan, kemewahan, itu banyak yang nggak dilakukan orang kaya kok. Orang kaya hidup lebih biasa, jauh lebih mirip dari yang orang biasa daripada berbeda kayak gitu. Jadi lebih banyak kemiripan kehidupan orang konglomerat dengan orang biasa, dari makannya, stylenya sehari-hari, sendal jepitnya dan lain, itu jauh lebih banyak kemiripan daripada perbedaannya. Yang beda itu influencer yang suka flexing, ya memang cari duitnya dengan flexing ya kayak gitu. Sama Anda buat film orang kaya, ya dibuat segila mungkin hidupnya supaya jauh dari orang miskin. Karena Anda buat film, influencer kan kurang lebih kayak gitu film kan. Jadi jauh dari kenyataan. Kalau influencer memang beda banget. Cuma orang kaya saya menemukan mirip-mirip aja sih. Kayak gitu. Jadi saya yakin even Pak PP pun melakukan ini kayak gitu. Walaupun saya nggak kenal, beliau udah nggak pernah nanya. Kalau saya ketemu mungkin saya tanya. Saya setuju Bang, untuk adakan Q&A akhir tahun. Ingin tahu bagaimana Bang Arga memaksimalkan modal kecil di awal turun ke bursa saham sampai ke 100 juta pertama, 1 miliar pertama, strategi apa saja yang dilakukan oleh Bang Arga agar modal kecil tadi bisa berkembang setiap tahunnya. Gimana menjelaskannya ya? Ya do your best aja sih gitu. Gimana strateginya juga ya do your best, fokus di modalnya, fokus meningkatkan. Udah sih menurut saya 5 langkah untuk merubah 15 juta pertama jadi 100 juta itu cuma versi-versi influencer yang buat jualan seminar. Intinya do your best, ketahui Anda trader seperti apa, rencanakan trading Anda sebaik mungkin, miliki metode yang Anda sangat percaya, yang bisa sangat Anda andalkan bagi Anda ya. Mungkin orang lain gak percaya, tapi kalau Anda percaya itu good enough.
even itu fundamental sekalipun gitu. Kalau Anda percaya itu terbukti buat Anda, lakukan aja. Dan itu sih saya nggak tahu juga apa juga yang dedikan. Ya, intinya semua podcast yang saya adakan ya goalnya adalah mengedukasi Anda supaya tahu yang menurut saya benar, yang menurut saya salah, apa yang bisa diikuti, apa yang tidak, kayak gitu ya. Itu udah full semua gitu, saya nggak bisa persingkat. Dan satu lagi itu terjadi bukan hanya di saham, cuman percayalah pertumbuhannya itu nggak linear. Misalnya tahun ini naik segini, oke, kalau saya mulai 50 juta kapan sahamnya gitu. Sahamnya itu berapa? 2000% kan? Kayak gitu. Bener. Kalau 100% berarti 100 juta. Berarti iya kan? 2000% kan? 1000% lah ya. Segitulah ya. Berarti kalau setahun 100% aja gitu maksudnya, baru 100 juta, 200 juta, berapa, 10 tahun baru dapat 1M, percayalah nggak seperti itu. Kalau Anda trader ya bisa trading dengan baik, dapat income yang baik, tiba-tiba rezeki itu datang, tiba-tiba se-M aja dalam waktu singkat sih. Bukan singkat ya, bisa setahun, bisa 2 tahun, tapi nggak akan linear kayak gitu. Nggak akan garis lurus selalu sama gitu, nggak. Lonjakan-lonjakan, rezeki dan lain bisa datang begitu aja, opportunity datang begitu aja. Dan itu kalau bagi saya itu cuma rezeki aja sih, bukan sesuatu yang Anda rencanakan, bukan sesuatu yang sudah Anda persiapkan, nggak, tapi ya rezeki. Dan kalaupun saya ngobrol sama banyak orang-orang sukses, umumnya mereka pun kayak gitu. Oke. Ini udah 51 menit, masih banyak pertanyaan, ini udah saya bagi 2 malah. Kenapa Pak Arga tidak memilih jadi bandar tapi malah jadi edukator? Ya, bagi saya pertama itu bukan pilihan ya. Saya mulai jadi edukator awalnya karena saya bosan cuma trading doang, nggak punya meaning of life, ya bingung juga masa saya sampai tua cuma mencet-mencet depan monitor aja. Jadi itu dan saya hobi edukasi, jadi saya edukasi. Pada saat itu saya nggak punya pilihan, nggak punya jalan untuk menjadi bandar. Cuma setelah jadi edukator, setelah bursa saham semakin bertransformasi jadi bandar sentris seperti sekarang, saya semakin merasa saya akan lebih happy kalau saya jadi edukator daripada jadi bandar. Walaupun kadang-kadang offer opportunity jadi bandar itu tetap ya menarik buat saya, sisi saya sebagai trader tetap itu menarik, tapi so far enggak. Bang Arga, kalau center class tanya ke Bang Arga kado saham apa yang naik, pilih apa ya? Jelas BBRI supaya 600.000, nyangkut terus di BBRI bisa bahagia di akhir tahun ini. Seperti itu. Kenapa kadang rajin buat konten, kadang nggak ada konten sama sekali? Ya itu dia intinya, karena saya bebas, saya nggak ngerasa saya harus membuat konten untuk dapat income, saya nggak ngerasa saya suka membuat konten, saya ngerasa kalau saya lagi di kantor, saya punya waktu, saya ada kewajiban buat konten karena itu bagian dari pekerjaan saya. Cuma saya nggak harus melakukan itu. Dan satu hal lagi yang saya rasakan 2 tahun ini yang membedakan saya dari banyak YouTuber adalah YouTuber merasa mereka harus untuk tetap jadi relevan, mereka harus muncul di setiap momen-momen viral. Di setiap kasus-kasus mereka harus muncul, harus bahas, harus nunjukkan view-nya dan lain, ya itu kerjaan mereka full gitu. Mereka YouTuber, influencer, full kerjanya itu harus muncul seperti itu. Saya nggak lagi merasakan itu. Banyak kasus-kasus yang saya nggak bahas sama sekali, nggak, ini karena saya nggak ngikutin dan saya nggak peduli dan saya nggak ngejar viewers kayak gitu. Saya hanya expect muncul ketika ada something yang saya rasa bisa saya ajarkan, yang saya bisa bahas, atau ada pembelajaran baru, ada hal baru, kayak gitu. Itu. Jadi saya bahkan nggak muncul untuk membuktikan saya benar. Kenapa ya? Saya udah bukan selalu benar ya. Dari misalnya nih, 3 bulan ini semua saham blue chip, semua saham fundamental bagus, dijual asing dan semuanya jatuh. Kalau saya mau jualan,
fokus saya jualan, income, hidup saya tergantung, saya akan bilang tuh setiap 3 hari saya bilang, tuh bener kan Telkom jatuh karena asing bagus, asing jualan, tuh bener kan foreign flow terbukti, fundamental mati. Setiap minggu saya katakan itu. Tuh bener kan BBRI jatuh, saya membuktikan, toh itu yang lagi hot, toh itu yang saya bahas. Toh itu yang saya katakan, itu saya buktikan benar, saya tantang semua, lu semua salah yang benar gua. Anda nonton 3 bulan terakhir ada nggak saya minat kayak gitu? Nggak ada. Kenapa? Itu udah saya omongin beberapa tahun yang lalu, ngapain saya ngomong lagi? Pesan apa yang saya tambahkan dari itu sama. Dari dulu saya bilang saham blue chip, saham bagus itu dikendalikan oleh asing. Kalau asing jualan, saham-saham itu akan hancur, IHSG akan jatuh. Itu udah saya katakan dari 3-4 tahun lalu. Ngapain saya harus tiap minggu saya bahas? Itu yang maksudnya. Makanya saya nggak pernah menyebut diri saya YouTuber ya, karena saya ngomong kalau niat aja. Dan semakin kesini saya semakin agak keganggu buat saya ngerasa buang-buang waktu, saya ngomong hal yang sama. Seperti itu. Tes. Oke, sorry ada error sepertinya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Kita ini sekarang, Bang, oke. Bang, masih suka nonton influencer saham? Sorry. Dan baca buku saham dalam maupun luar negeri? Udah enggak, sama sekali enggak. Kalau baca buku saham nggak ada minat. Karena kalau Anda cek ya history orang-orang yang nulis buku-buku saham, even yang di luar negeri ya, di luar negeri saya nggak usah dalam negeri nggak usah ngomong lah ya, karena nanti ngejelekin. Kalau di luar negeri itu hampir semua buku-buku saham terkenal di dunia itu yang nulis bangkrut di saham. Cek aja historinya masing-masing. Atau beberapa dianggap penipu. Itu buku saham loh ya, buku saham terkenal. Jadi ya saya belajar sebagai ilmunya ada, kok knowledge-nya ada. Cuman saya nggak percaya hanya dengan baca buku Anda bisa sukses di bursa saham, sangat tidak sih. Walaupun ya kalau Anda nol banget ya isi aja dulu kepala Anda dengan buku-buku itu. Cuma jangan sepenuhnya percaya. Apa bedanya fundamentalis dengan pelawak Pak Arga? Aduh ini pertanyaan yang buat yang memancing keributan. Bedanya apa? Kita buat bercanda-bercanda aja ya di akhir tahun. Ini udah hampir sejam, bentar lagi saya akhiri. Bedanya apa? Fundamentalis itu nggak tahu mereka lucu. Sementara pelawak tahu mereka lucu dan memanfaatkan kelucuannya untuk keuntungan mereka. Fundamentalis nggak tahu mereka lucu dan karena kelucuannya mereka. Kalau pelawak justru dapat keuntungan dari kelucuannya, kalau fundamentalis dari kelucuannya itu malah nyangkut, malah stres, malah rugi. Keuntungan kesamaannya antara dua ini mungkin sama-sama stres kali ya, karena pelawak juga kan stres profesi dan stres tingkat tinggi. Tapi banyak profesi stres ya. Gitu aja. Serius nanya, bagaimana masa depan fundamentalis kalau bursa saham jadi kayak gini? Itu nanti deh saya bahas part kedua aja. Itu menarik sih, cuman ya mungkin fundamentalis bisa jawab. Juga punya versinya, tanya juga aja ke fundamentalis, YouTuber fundamentalis atau content creator fundamentalis. Di akhir tahun ini saya mau request Bang Arga jadi komentator saham dan membuatkan alasan kenapa investor asing keluar terus dari Indonesia. Aduh, nanti deh saya next ya. Oke, lanjut. Pak Arga, minta pendapatnya. Ini ada quote dari Bruce Lee. Aku tidak pernah takut akan seseorang yang telah berlatih 10.000 tendangan sekali waktu, tapi aku takut terhadap seseorang yang berlatih melakukan tendangan 10.000 kali. Oke. Di pikiran saya, masa sih kalau ada orang sudah latihan tendangan 10.000 kali, apa dia nggak coba untuk memulai latihan tinju 10.000 kali juga, jadi jago tendangan dan tinju. Kalau masuk ke dunia saham, apakah Pak Arga yang sudah ahli dalam bidang bandarmologi juga akan mendalami scalping juga, atau hal lain yang berkaitan tentang saham? Oke. Kalau ada boleh tahu apa Pak? Oke.
Saya setuju untuk mayoritas orang tentang apa yang dikatakan Bruce Lee. Saya setuju. Jadi saya sering mengatakan ke orang, kalau Anda sibuk, Anda batasi saham-saham yang Anda analisa. Anda batasi opportunity yang Anda ambil. Ada yang opportunity ambil, contohnya cari saham yang baru mulai naik, Anda ambil. Kalau Anda memutuskan mengambil opportunity yang saham yang baru mulai naik, jangan membeli saham yang lagi turun-turunnya, jangan. Itu beda opportunity, itu beda skill. Bahkan saya berulang kali mengatakan ke orang, kalau kadang-kadang orang yang udah ikut workshop kami, udah ikut satu, ikut semua. Bahkan saya sering melarang ngapain ikut semua, karena nggak mungkin Anda bisa pakai semua. Foreign flow aja juga nggak apa-apa, IPO aja, bandarmologi aja. Itu semua bisa berdiri terpisah. Disatukan bisa membantu, bisa bingung juga bisa. Anda mau jadi banyak banget nih opportunity, bisa bingung. Kadang-kadang saya intinya lebih mudah fokus di satu aja, udah itu udah. Menurut saya lebih mudah semuanya. Kayak gitu. Tapi fokus di satu yang Anda anggap baik ya. Kalau satu aja Anda anggap jelek ya Anda harus nyari yang lain gitu. Itu satu. Terus kalau udah bisa satu, kenapa nggak belajar yang lain? Idenya oke sih, udah belajar 10.000 tendangan, kenapa nggak belajar 10.000 kali tinju? Cuma pengalamannya saya nggak menemukan orang yang sudah ahli dan merasakan ini. Nggak semua orang yang sudah punya keahlian, sudah tahu hasilnya, udah merasakan hasilnya, mau explore sesuatu yang baru mulai dari nol lagi. Nggak semua orang. Kayak gitu, walaupun memang benar, seperti contohnya tuh banyak orang yang saya sarankan, banyak alumni yang saya sarankan untuk yaudah lu pakai foreign flow aja. Lu belajar foreign flow, lu trading fokus foreign flow, lu pakai itu aja. Analisa paling sederhana, simple, beli saham jelas, lalu sambil fokus kerja. Jadi intinya dia cuma belajar 10.000 kali tendangan. Cuma orang itu jadi nganggur 5 bulan terakhir karena asing terus jualan, ya mereka nggak bisa jualan lagi, saham dia udah habis. Jadi yes, betul, saya sendiri kadang-kadang ada juga keinginan untuk belajar hal yang lain. Tapi kalau saya udah kebanyakan, saya udah opportunity di IPO, foreign flow, saham di bandara asing, saham di bandara lokal, udah kebanyakan. Kayak gitu. Jadi saya nggak ada niat belajar skill lain. Scalping itu nggak ada hubungannya sama bandarmologi. Orang analisa bandarmologi juga bisa scalping kalau dia cocok. Saya sih nggak cocok. Nggak ada hubungannya sama bandarmologi, foreign flow nggak ada. Seperti itu. Jadi pakai foreign flow bisa scalping, bisa day trading, bisa swing trading, bisa investing, sama-sama bisa. Long term trading atau long term investing sama lah ya. Seperti itu sih menurut saya. Pertanyaan menarik. Izin bertanya satu lagi Pak. Mungkin ini pertanyaan dari orang yang sama. Kan ada kalimat 4 sehat 5 sempurna. Kalau 4 itu ilmu bandarmologi, 5-nya apa untuk menyempurnakan ilmu bandarmologi? Kalau 4 mungkin kalaupun ilmu bandarmologi itu jadi kalaupun sukses itu 5, 4 bandarmologi itu nggak cuma 3. Nggak cuma 4 itu bukan bandarmologi. Jadi intinya Anda butuh 2 lagi. Analisa bandarmologi adalah money management sama psikologi trading. Bahkan saya berulang kali bilang itu workshop yang kami adakan yang peminatnya nggak ada. Karena padahal itu sangat penting sih. Tanpa itu banyak ilmu bandarmologi yang Anda miliki pun akan gagal pada prakteknya. Pada analisanya bisa, pas prakteknya nggak bisa. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga dijawab. Ya, sudah dijawab. Oke, lanjut. Saya baca 2-3 pertanyaan lagi deh. Ini udah sejam. Mas Arga suka naik gunung ya? Udah pernah naik gunung apa aja sejauh ini? Kenapa suka naik gunung dan rencana mau naik gunung apa lagi tahun depan? Yes, ini hobi baru. Saya baru tahun ini saya mulai naik gunung. Istri saya sih udah lama ya. Dulu dia waktu muda dulu itu dia suka banget naik gunung. Cuma saya sih enggak. Saya baru karena diajak teman saya, sahabat saya naik gunung dan saya suka. Tahun ini saya ada naik 5 gunung ya.
3 di Jawa Barat, yang 2 Sindoro sama Agung di Bali. Tahun depan sebenarnya Maret ini rencananya saya mau ke Binaya di gunung di Pulau Seram di Maluku, salah satu gunung paling susah di Indonesia, versi banyak orang. Waktu itu rencananya karena saya bergabung dalam satu kelompok yang udah banyak bantu di Pulau Seram, ngebantu desa-desa, menyediakan air, penerangan dan lain-lain. Jadi kami ada rencana waktu itu buat solar panel, lampu-lampu di camp-camp, pos-pos pendakian ke Gunung Binaya. Karena itu di tengah hutan, gak ada apa-apa. Tadinya kami mau sediakan lampu dan lain-lain mungkin. Jadi mau satu rombongan besar naik ke Binaya, rencananya tadinya bulan Maret ini. Cuma setelah melihat kesibukan beberapa orang yang datang, ya saya sih bisa sih, cuma kesibukan dan betapa mengerikannya gunung itu, pendaki profesional aja bisa nangis naik gunung itu. Jadi depending dulu sama ketua regunya, katanya coba kita ke Seram aja, nggak naik sampai Binaya. Itu pun nanti bulan Oktober kalau nggak salah. Selain itu, tahun depan saya mau ke gunung, itu yang saya bilang tadi, saya mau naik gunung di Italia sama istri, sama teman. Itu di Indonesia saya masih nunggu Semeru, saya masih nunggu Merbabu, dan mungkin ke Agung lagi tahun depan. Semeru, Merbabu, Agung, Rinjani 2026 aja deh. Seperti itu. Apa yang kenapa suka naik gunung dan kenapa suka naik gunung? Menarik, ada unsur bahayanya. Salah satu yang saya suka lagi itu naik gunung itu adalah tempat di mana kita offline, nggak ada internet, nggak ada yang nyari kita, nggak ada HP yang berguna. Itu experience yang menarik. Kita fokus sama diri kita, fokus sama alam, fokus menderita naik gunung, sakit-sakitan, nanjak-nanjak, melindungi diri dari jatuh. Itu good experience sih bagi Anda yang belum pernah nyoba. Mungkin nyoba itu sesuatu yang menyenangkan sih menurut saya. Itu banyak, nggak di-provide banyak hal lain sih, yang liburan-liburan lain, pengalaman seperti itu. Oke, pernah dengar Bapak sering ice bath? Bisa sharing tipsnya? Saya lagi baca-baca dan belajar tentang manfaat ice bath, tapi perlu testimoni dan belajar teknis gimana kalau di Indonesia. Yes, saya suka ice bath. Itu juga sesuatu yang baru saya pelajari akhir tahun lalu. Saya pelajari ice bath. Itu salah satu hal ice bath. Bagi yang nggak tahu, ice bath itu kurang lebih Anda nyebur Anda punya freezer penuh es batu, Anda tuangin air biasa, airnya dingin, sedingin air es berisi air batu, Anda nyebur di situ. Bagi banyak orang itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Somehow bagi saya nggak terlalu menyakitkan dan setelahnya bagi semua orang itu sesuatu yang sangat menyenangkan, sangat bagus buat kesehatan, bagus buat tubuh, bagus buat stress management. Bahkan tadi itu saya baru ice bath, sebelum recording ini saya baru ice bath. Itu sih menyenangkan, sangat happy. Saya banyak trik-trik kesehatan, misalnya grounding lah, olahraga ini, makan ini dan lain-lain yang saya rasakan langsung manfaatnya sampai detik ini tuh ice bath. Cuma masalahnya di Indonesia memang repot, di luar negeri di musim dingin mereka tinggal jebur di air yang ditaruh di luar, tinggal jebur. Di Indonesia memang repot. Kalau saya punya freezer sendiri dan freezernya dekat tempat bath gitu, bak buat saya nyebur ke situ. Kayak gitu. Jadi apa yang saya lakukan, saya bawa es batunya, saya punya puluhan kilo, hampir 100 kilo es batu di rumah. Saya masukin ke air, saya tunggu es batunya menyatu dengan air, udah itu saya nyebur. Repot sih, saya kalau nggak repot saya setiap hari, cuma cukup repot karena bolak-balik seperti itu. Cuma saya melakukan sesering mungkin, kayak gitu. Teknisnya gitu sih menurut saya. Kalau Anda di baru-baru kalau mau nyoba ya cari, Anda punya bathtub atau apa, Anda beli es ada kok orang yang jualan es krim. Anda tanya ke tukang jual es batu per karung gitu, Anda beli 2-3 karung, Anda nyebur. Awalnya sangat menyakitkan bagi banyak orang,
lewati aja. Kalau Anda melewati 3 menit biasa nggak semenyakitkan itu. Dan sakitnya ketika cuma Anda di air. Kalau Anda keluar, sakitnya hilang. Dan umumnya orang ketagihan, termasuk saya. Kenapa buat podcast subuh? Biasa berapa lama untuk buat podcast, untuk persiapan sampai upload? Itu udah saya jawab saya tadi. Kematian fundamental dalam jangka panjang baik atau buruk untuk bursa kita? Ini saya jadikan pertanyaan terakhir aja. Menurut saya itu buruk. Jadi terlepas saya berulang kali mengatakan fundamental sudah lama mati, cuma bagi saya itu hal yang buruk buat bursa saham secara keseluruhan. Kenapa seperti itu? Mungkin saya akan bahas di podcast selanjutnya, bicara bandar yang part kedua, di mana masih ada banyak pertanyaan berhubungan tentang saham, bandar, IHSG, yang juga ditanyakan pada periode ini yang akan coba saya jawab. Oke, sampai sini dulu aja. Kalau Anda masih punya pertanyaan, Anda masih bisa tuliskan pertanyaan Anda di bawah. Nanti ada part kedua saya akan pilih, dan di part kedua itu saya akan umumkan pemenang dari sesi Bicara Bandar Special Edition tahun 2024 ini. Oke, selamat Natal, selamat tahun baru buat semuanya. See you next time.